Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan ini berbicara tentang pengorbanan Abraham. Allah menghendaki setiap orang yang sudah ditebusnya untuk hidup dalam ketaatan untuk memberi diri sebagai korban persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga berkata demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, hal mempersembahkan korban bakaran telah dilakukan oleh orang-orang percaya sebelum pada masa Abraham. Dalam kitab Kejadian kita membaca bagaimana Kain dan Habel mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Kain adalah seorang petani. Itu sebabnya ia mempersembahkan korban bakaran dari hasil pertaniannya. Sementara Habel mempersembahkan korban bakarannya, dan karena ia adalah seorang peternak, dia mempersembahkan domba kepada Tuhan. Dan dalam petunjuk yang pertama tentang korban yang dipersembahkan oleh orang-orang pada masa Perjanjian Lama, kita mengetahui bahwa ada persembahan korban yang diterima dan ada juga korban persembahan yang tidak diterima oleh Allah. Alkitab berkata korban persembahan yang diberikan oleh Habel diindahkan oleh Tuhan, sementara korban persembahan yang diberikan oleh Kain itu sama sekali tidak diindahkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan mengindahkan korban yang dibawa Habel bukan berbicara mengenai barang yang dibawa, tapi berbicara berkaitan dengan sifat dan karakter dari orang yang membawa persembahan. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat selanjutnya bagaimana kemudian Kain menjadi marah oleh karena korban persembahannya tidak diterima oleh Allah, menunjukkan jati diri siapa sebenarnya Kain. Ternyata Kain bukanlah orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Dia tidak hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya murka, rasa iri hati, dendam ada di dalam dirinya. Dan kemudian dia tega-teganya membunuh adiknya oleh karena dikuasai iri hati. Hanya orang di luar Tuhan yang bisa berperilaku seperti ini. Itu sebabnya korban persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Bukan karena masalah dia membawa jagung atau dan lain sebagainya, tetapi karena masalah jiwa, masalah dirinya yang tidak hidup dekat dengan Tuhan. Dan korban persembahan yang umumnya dibawa oleh orang-orang percaya pada masa itu, pada masa sebelumnya. Ketika Nuh air bahtera surut, Nuh mempersembahkan korban juga. Korban bakaran yang dipersembahkan oleh Nuh adalah binatang yang disembelih dan kemudian dibakar sampai habis. Begitu juga Abraham melakukan hal yang sama. Bahkan setelah kehidupan Abraham, orang-orang atau anak-anak Abraham juga melakukan hal yang sama. Ishak mempersembahkan korban bakaran, begitu juga Yakub mempersembahkan korban bakaran, sampai kemudian pada masa Perjanjian Baru orang-orang masih melakukan persembahan atau membawa korban persembahan, sampai pada puncaknya ketika Kristus mati di atas kayu salib, korban persembahan sudah digenapi di dalam Kristus. Namun orang-orang percaya berdasarkan Roma pasal 12 ayat 1, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang tak bercacat dan yang berkenan kepada Allah, sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita kembali kepada pembacaan kita. Dalam ayat ini Tuhan memerintahkan kepada Abraham, hai Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ambillah anakmu yang engkau kasihi, yakni Ishak.
pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Jadi Tuhan memerintahkan kepada Abraham, Abraham, ambil nganape anak. Nganape anak yang satu-satunya itu. Anak yang engkau kasihi. Bawa dia ke gunung yang akan kutunjukkan, atau di gunung Moria pada bukit yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemudian sembelihlah dia dan bakarlah dia sampai habis. Itulah yang diminta oleh Tuhan kepada Abraham. Jadi hal mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan sesungguhnya bukan maunya Abraham, bukan niat yang ada di dalam diri Abraham, tetapi Allah lah yang memerintahkan kepada Abraham supaya Abraham membawa anaknya yang tunggal, yang cuma satu itu ke bukit yang akan kutunjukkan dan kemudian persembahkan dia sebagai korban bakaran. Saudara, apa yang diperintahkan oleh Tuhan ini bukan perintah yang sangat biasa. Korban atau pergumulan yang ada di dalam batin dan jiwa Abraham, apakah dia akan mematuhi kehendak Allah? Sebab yang Allah minta kepada dirinya adalah satu permintaan yang sangat berat, bukan permintaan yang sangat ringan. Kalau Tuhan bilang, Abraham, ambil nganape domba, Abraham akan bertanya, berapa ekor Tuhan? Sebab Abraham punya banyak domba. Kalau Tuhan memerintahkan kepada Abraham, Abraham ambil lembumu, Abraham akan bertanya, berapa ekor lembu Tuhan? Sebab Abraham sangat kaya. Dia banyak punya lembu, dia punya banyak segala-galanya. Artinya kalau Tuhan meminta yang lain, pastilah Abraham akan memberikannya lebih daripada apa yang diminta oleh Tuhan. Dan kali ini Tuhan meminta kepada dia bukan kambing, bukan domba, bukan uang, tetapi yang diminta oleh Allah kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, ayat 3 menjelaskan kepada kita bahwa ketika Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak, maka ayat yang ketiga ini mengatakan keesokan harinya. Pagi-pagi benar, maka Abraham sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan kemudian pergi untuk mematuhi, memenuhi apa yang menjadi kehendak Allah. Saudara, di dalam adat istiadat bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pada masa itu, orang biasa mempersembahkan korban. Tetapi untuk mempersembahkan anak sebagai korban, itu adalah peristiwa yang langka, tetapi juga dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir. Nah, biasanya ketika orang mempersembahkan anak sebagai korban persembahan, maka anak yang dikorbankan sebagai persembahan itu adalah puncak, bisa dikatakan demikian, puncak pengabdian, rasa hormat kepada tuannya, puncak dari segala cinta kepada tuannya. Apapun motif yang ada di dalam diri orang itu ketika dia mempersembahkan korban, maka yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu adalah dengan mempersembahkan anak manusia atau anaknya sendiri sebagai korban. Jadi kalau kita kembali mengingat di dalam ayat yang kedua, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal yang engkau kasihi, Allah sedang meminta kepada Abraham supaya Abraham memberi lebih daripada apa yang dia sudah pernah berikan kepada Tuhan. Dia pernah memberikan lembu, dia pernah memberikan domba, dia pernah memberikan segala-galanya, dan sekarang Tuhan sedang menguji dia dan meminta kepada dia untuk memberikan lebih daripada apa yang dia punya untuk diberikan kepada Tuhan. Dan Abraham melakukannya dengan penuh kesetiaan. Apa yang dilakukan oleh Abraham ketika dia mempersembahkan anaknya yang tunggal telah memberi inspirasi bagi banyak orang, di mana orang kemudian mengikuti apa yang dilakukan Abraham, memberikan apa yang mereka punya untuk Tuhan. Di dalam kitab Perjanjian Baru, ketika Yesus menumpang di rumah seorang yang bernama Simon Kusta, Yesus disambut oleh orang banyak di situ dan dilayani dengan baik.
Sementara jamuan makan kira-kira demikian. Tiba-tiba menerobos masuk seorang wanita yang dikenal sebagai wanita pendosa. Wanita itu kemudian dalam keadaan menangis, dia menghampiri Yesus dan membawa satu buli-buli pualam minyak narwastu yang mahal harganya. Disebut mahal karena harganya memang sangat mahal. Di Injil Yohanes dikatakan harga itu sekitar 300 dinar. Atau dengan kata lain upah dari seorang buruh yang dikumpulkan dan tidak dibelanjakan itu selama 1 tahun. Dan Alkitab berkata wanita itu mendatangi Yesus. Sementara Yesus duduk dan kemudian wanita ini memecahkan buli-buli pualam yang mahal harganya itu dan menuangkannya di atas kepala Yesus. Orang-orang menjadi gusar, untuk apa pemborosan itu? Untuk apa minyak yang mahal itu ditumpahkan begitu saja? Tidakkah lebih baik minyak itu dijual dan hasil penjualannya bisa dibagi-bagikan kepada orang miskin? Ada murid-murid Yesus dan yang protes itu adalah murid yang bernama Yudas. Tetapi Yesus menegur Yudas bahwa apa yang dilakukan oleh wanita ini akan diingat sampai selama-lamanya selama Alkitab itu ada. Artinya apa yang diperbuat oleh wanita ini merupakan perbuatan yang tertinggi, persembahan yang paling tinggi yang bisa dilakukan oleh seorang yang berdosa. Alkitab juga berkata, ia kemudian membuka selubung rambutnya dan mengambil rambutnya dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Adalah pantang bagi seorang Yahudi pada masa itu untuk mempertontonkan rambut di muka umum. Itu sebabnya sebagaimana kebiasaan yang dianut oleh orang-orang muslim hari ini. Wanita harus menutup auratnya dengan menutup rambutnya. Dengan membuka rambut itu berarti dia sedang mempermalukan dirinya. Tetapi wanita ini tidak melihat semuanya itu. Ia tahu yang ada di depannya adalah Tuhan yang telah menebus dan membayar lunas. Itu sebabnya dia mempersembahkan korban berupa minyak yang mahal harganya dan dirinya direndahkan sedemikian rupa dengan mengambil rambut dan menyekakannya di bawah kaki Yesus. Alkitab juga berkata dalam satu kali waktu Yesus berada di bait Allah dan dia memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan. Dan salah satu di antara orang yang memberikan persembahan di antaranya adalah seorang janda miskin yang membawa korban persembahan dengan jumlah yang sangat tidak banyak tetapi sangat sedikit, 2 peser atau 1 duit. 1 peser adalah mata uang terendah pada waktu itu. Nah, janda yang miskin ini memberi 2 peser, mata uang terendah pada waktu itu. Tetapi Yesus berkata sesungguhnya wanita ini telah memberi seluruh hidupnya untuk Tuhan. Jadi kita membaca di dalam Alkitab kita ada orang-orang yang memberi lebih dan memberi lebih. Kalau kita melihat hari-hari ini misalnya, dari banyak kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh orang-orang yang cinta kepada Tuhan, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya bangunan-bangunan kelas sekolah minggu, itu dimulai dari seorang gadis yang bernama Katie. Ketika Katie meninggal, dikuburkan, tempat tidurnya dibongkar, dan orang tuanya mendapatkan di bawah kasur Katie ada koin-koin dengan jumlah tidak lebih dari beberapa dolar. Jumlahnya sangat sedikit. Di balik atau di celah-celah logam itu ada sepucuk surat. Dan surat itu ditulis oleh Katie sebelum dia meninggal. Dalam tulisannya itu dia berkata demikian, memberi pesan bahwa uang yang dikumpulkan ini adalah uang jajan yang diberikan oleh orang tuanya kepada dia. Dia tidak pernah menggunakan uang jajan itu 1 sen pun. Tetapi uang itu dikumpulkan dengan tujuan supaya bisa diberikan kepada gereja. Dan uangnya bisa digunakan untuk membangun kelas sekolah minggu. Surat ini dibacakan pada saat pemakaman Katie. Dan kemudian diliput oleh banyak koran pada waktu itu. Dan menjadi viral. Dan kemudian orang-orang yang mendengar dan membaca surat Katie ini tergerak. Bangunan-bangunan kelas sekolah minggu berdiri oleh karena ada seorang yang bernama Katie yang menyisihkan sebagian atau menyisihkan seluruh uang jajannya untuk membangun gereja. Nah, ini adalah orang-orang yang telah memberi diri sepenuhnya. Abraham memberikan anaknya yang tunggal. Sekalipun kita membaca di dalam ayat yang ketiga, dia punya waktu 1 hari untuk bisa bernegosiasi, berdiplomasi, tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, ambil jok kita pe kambing. Tuhan, ambil jok kita pe tanah. Tuhan, ambil jok kita pe yang lain-lain, tetapi jangan kita pe anak. Ini kita pe anak cuma 1. Dia lahir di masa tua kita. Kalau dia mati, siapa yang akan menjadi ahli waris?
Salah satu kegalauan Abraham dan kemudian Abraham menyimpang dari imannya dan kemudian menikahi Hagar dan kemudian punya anak Ismail oleh karena ketidaksiapan Abraham, oleh karena kegalauan Abraham, dia akan mati tanpa mempunyai anak. Itu sebabnya dia mengambil jalan pintas dengan meragukan firman Allah. Pokoknya berhubungan dengan Hagar dan lahirlah Ismail. Tapi anak itu tidak pernah diakui oleh Tuhan sebagai anak perjanjian. Jadi Ishak adalah anak yang satu-satunya dan yang dikasihi, dan sekarang Tuhan meminta dia untuk memberikannya. Dia punya kesempatan untuk berdiplomasi, dia punya kesempatan untuk berbantah-bantah dengan Tuhan atau memberikan tawaran-tawaran. Ketika saya berada di sekolah Parakletos, seorang ibu telepon, "Pastor, pendeta, tapi anak mau saya sekolah ya, soalnya dia penakal sekali." Kita mau persembahkan dia untuk Tuhan, supaya di sekolah dia bertobat. Maksud saya tidak salah untuk seperti itu. Kadang-kadang orang berpikir bahwa sekolah teologi itu seperti bengkel. Orang yang di rumah tidak bisa diajar, dibawa di sekolah teologi supaya diajar menjadi pendeta. Padahal syarat untuk menjadi pendeta di situ harus lahir baru, sudah bertobat, sudah dipenuhi Roh Kudus. Tapi ada orang-orang yang merasa bahwa sekolah teologi itu seperti bengkel, jadi anaknya dibawa ke sana. Nah, kadang-kadang orang-orang yang rela memberi anaknya. Nah, waktu Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya bukan supaya dibawa ke sekolah teologi, tetapi anak itu supaya disembelih. Korban bakaran disembelih dan kemudian dibakar sampai habis. Abraham pernah melakukan itu atas domba-domba. Jadi dia bisa membayangkan betapa ngerinya, betapa tersayat hatinya kalau dia harus menyembelih Ishak. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Abraham akan menyembelih anaknya Ishak. Dan kemudian melihat Ishak yang polos. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Ishak berusia sekitar 16 tahun pada masa itu. Sudah cukup bisa memilih. Kita bisa membayangkan bagaimana Abraham akan bergumul, tetapi dalam kesemuanya itu Abraham dengan taat dan rela tanpa berbantah-bantah memberikan itu kepada Tuhan. Apa yang menjadi motivasi Abraham? Apa yang menjadi alasan utama Abraham sehingga dia mempersembahkan Ishak? Apa yang menjadi alasan utama ketika Maria memberikan minyak narwastu yang mahal itu, ditumpahkannya 1 kali tuang, bukan 1 tetes, besok lagi 1 tetes, tetapi dituangkan sepenuhnya habis dalam hitungan menit. Apa yang menjadi motivasi bagi janda itu ketika dia memberikan 2 peser? Kenapa tidak 1 peser, sebentar pulang kita mau singgah makan, tetapi dia memberikan semuanya itu tidak, tanpa pernah berpikir, mempertimbangkan apa yang terjadi kemudian. Sama seperti Katie yang telah mempersembahkan seluruh uang-uang yang dia miliki untuk membangun kelas-kelas sekolah minggu. Dalam ayat yang pertama kita mengetahui alasan kenapa Abraham dengan rela dan tanpa berbantah-bantah memberikan anaknya kepada Tuhan. Ayat 1 bagian A berkata demikian. Setelah semuanya itu, kata setelah semuanya itu menjadi sangat penting untuk kita mengerti dan memahami apa yang menjadi argumen dan alasan sehingga Abraham rela memberikan anaknya yang tunggal. Dalam Roma pasal 12 ayat 1, ungkapan karena itu memiliki makna yang sama dengan Kejadian pasal 22 ayat 1. Setelah semuanya itu, karena itu. Setelah semuanya maksudnya seperti apa? Kalau kita membaca bagian ini maka kita mengerti bahwa setelah semuanya itu rupanya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham sebelum peristiwa ini terjadi. Jadi sebelum peristiwa di mana Abraham mempersembahkan Ishak, ada peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya yang dilakukan oleh Tuhan kepada Abraham. Dan yang dilakukan oleh Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. Bahwa Allah memanggil Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Abraham pergilah dari negerimu. Bukan Abraham yang mencari Allah. Bukan Abraham yang meminta dan berdoa kepada Allah supaya dia dikeluarkan dari itu, dari negerinya. Tetapi Tuhan sendiri yang berfirman, hai Abraham pergilah dari negerimu. Ini merupakan cara Allah atau cara yang dilakukan oleh Allah dalam usaha untuk menyelamatkan manusia.
Roma pasal 2 berkata tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua manusia berada dalam jalan yang sesat dan mereka akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi Allah di dalam anugerah dan kasih karunia-Nya mengutus Yesus seperti seorang gembala yang mencari satu ekor domba yang hilang. Demikian yang dilakukan Allah kepada Abraham. Abraham hidup di Ur Kasdim, satu negeri yang penuh dengan budaya penyembahan berhala. Di situ dikenal ada dewa matahari, di situ dikenal ada banyak dewa, dan orang tua Abraham yang bernama Terah ini adalah juga penyembah berhala. Dengan demikian Abraham hidup dalam budaya, dalam agama penyembahan berhala. Dan sudah pasti mereka yang hidup di dalam budaya berhala adalah ujungnya kematian. Tetapi Allah berfirman dan memanggil Abraham. Itu berarti Allah di dalam anugerah, di dalam kasih karunia-Nya mencari Abraham supaya Abraham dapat diselamatkan. Pertama Petrus pasal 2 ayat 9 berkata demikian. Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, dan dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 berkata demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Beberapa ayat di dalam perjanjian baru dalam pembacaan kita meyakinkan dan memberikan jawaban bahwa itulah yang dilakukan oleh Tuhan untuk kita dan juga untuk Abraham pada masa yang lalu. Bahwa ketika Tuhan memanggil Abraham, itu adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan menyelamatkan Abraham. Allah telah membayar lunas kehidupan Abraham, dan sepanjang hidup Abraham Allah telah memelihara dan mengasihani dia. Termasuk Ishak adalah anak yang dijanjikan, dan sesungguhnya Sarah mandul, tetapi Tuhan memberikan anak dari Allah itu sendiri. Artinya kalau kita membaca di dalam bagian-bagian sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa Allah telah melakukan banyak hal kepada Abraham. Allah telah menyelamatkan Abraham. Dan kalau kita hubungkan dengan pertama Petrus pasal 2 ayat 9 tadi, dan pertama Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19, ayat itu berbicara kepada kita bahwa Allah telah menyelamatkan manusia dan Allah telah membayar lunas Abraham dan kita. Ketika saya mengajar di kelas mahasiswa, mereka bertanya, Om, bagaimana dengan keselamatan orang-orang dalam perjanjian lama? Apakah mereka diselamatkan karena perbuatan, ataukah diselamatkan karena korban binatang, atau seperti apa? Saya berkata bahwa kematian Kristuslah yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, sebab kematian Kristus menurut perjanjian lama dan menurut apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru, sebelum dunia ini dijadikan, Kristus telah disembelih untuk manusia yang berdosa. Jadi kematian Kristus di atas kayu salib mengampuni semua dosa yang diperbuat oleh manusia, tidak hanya pada saat di mana Yesus hidup, tetapi juga kematian Kristus menebus semua manusia yang mati pada masa perjanjian lama, pada masa Yesus, pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang. Jadi kematian Kristus berlaku surut, berlaku saat itu, dan juga berlaku sampai pada masa yang akan datang. Manusia berdosa yang lahir mungkin pada tahun 2050 sebelum Yesus datang, kalau mereka percaya kepada Kristus, mereka ditebus oleh kematian Kristus juga. Jadi kematian Kristus di atas kayu salib mencakup seluruh umat manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, baik pada masa perjanjian lama, pada masa Abraham, sampai dengan masa sekarang. Jadi ketika pertama Petrus berkata bahwa kamu telah dibeli, maka ayat ini juga berbicara untuk menunjuk kepada kehidupan Abraham. Abraham telah dibayar lunas dan kita juga telah dibayar lunas. Sehingga seperti yang dikatakan di dalam kitab pertama Korintus pasal 1 ayat 20.
Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh-Nya yang kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita alasan kenapa kemudian Abraham mempersembahkan Ishak. Abraham mempersembahkan Ishak karena atas apa yang telah dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Allah telah membayar lunas sehingga hidup Abraham bukan menjadi miliknya. Kalau Allah memberikan anak, maka anak itu adalah miliknya. Kitab Ibrani pasal 15 berkata, dengan telanjang kita datang, demikian juga dengan telanjang kita akan kembali kepada Bapa. Artinya semua yang terjadi, yang kita miliki itu bersumber dari Tuhan. Nah, kembali kepada Roma pasal 12 ayat 1. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 berkata, karena itu demi kemurahan Allah. Karena itu apa maksudnya? Karena itu sama persis dengan seperti yang terjadi dalam Abraham. Karena di pasal 11, pasal 10, dan pasal 9 berbicara tentang karya Kristus di atas kayu salib terhadap kita manusia yang berdosa. Di mana dalam ayat-ayat itu juga dipastikan dan ditegaskan bahwa kita telah dibayar lunas. Dan seluruh hidup kita menjadi milik Allah. Itu sebabnya konsekuensi logisnya adalah supaya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Kita tidak punya alasan untuk menolak, untuk tidak memberikan sesuatu kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah membayar lunas atas hidup kita. Itulah yang dilakukan oleh Maria yang telah memberikan minyak narwastu. Kita membaca Alkitab, Maria dikenal sebagai wanita yang berdosa. Janda ini juga memberikan yang terbaik. Sakeus berkata, kalau ada orang yang kutipu 1 kali, maka aku akan menggantinya 3 kali lipat. Kalau ada orang yang kutipu 3 kali lipat, aku akan menggantinya sekian kali lipat. Itulah yang terjadi ketika orang hidup di dalam Kristus dan menyadari sepenuhnya bahwa dia telah menjadi milik Allah. Sehingga kita melakukan sesuatu, rela memberi, karena Tuhan sudah memberi untuk kita. Karena Tuhan sudah melakukan yang besar dalam kehidupan kita. Ada satu nyanyian yang berkata, hitunglah berkat-Mu satu-satu. Pada akhirnya kita tidak bisa menghitung segala berkat Tuhan. Pada akhirnya kita tidak bisa mencatat apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Terutama ketika Roma pasal 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya, melainkan telah memberikannya untuk kita, supaya kita memperoleh hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Yesus mengasihimu, Yesus membayar lunas untuk hidupmu, maka sebagai gantinya, mari kita melayani Dia. Memberi hidup kita untuk Tuhan, setia membaca firman Allah, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kerelaan untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati kita semua.